Denny adalah salah satu tunanetra yang kini merasakan manfaatnya perpustakaan Mitra Netra. Lewat perpustakaan Mitra Netra, Denny mendapat banyak kemudahan dalam mengakses informasi hingga berhasil menyelesaikan kuliah hukumnya. Untuk saya sangat membantu sekali, sangat memadai sekali. Walaupun masih di sana-sini untuk saat ini mungkin tidak semua buku masih tersedia ya, karena di sini kan masih bertahap ya. Karena untuk memproses satu buku kan membutuhkan waktu ya, gitu loh. Dan tapi paling tidak ini bisa membantu dalam segala macam, terutama untuk proses belajar gitu kan. Ya. Kusuma, tunanetra asal Malang ini harus jauh pergi Jakarta untuk mencari buku braille yang dibutuhkannya. Buku-buku braille buatan Mitra Netra membuka harapan Kusuma yang sejak kecil bermimpi dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Kini, berkat buku-buku yang ada di perpustakaan Mitra Netra, Kusuma berhasil menyelesaikan pendidikannya. Seperti orang kehausan, ada air, puas banget. Oh, benar-benar saat itu pertama kali tahu dan menikmati itu benar-benar aku kejar. Benar-benar saya kejar banget. Karena memang aslinya saya suka membaca. Setelah menjadi anggota perpustakaan di sini, saya jadi banyak tahu bahwa saya tidak berhenti di situ aja. Ternyata masih bisa menggali informasi dari buku dengan cara yang lain. Gitu. Contohnya dengan di sini kalau kita mendengarkannya menggunakan DTB, Digital Talking Book. Adalah Bambang Basuki yang berinisiatif mendirikan Mitra Netra pada tahun 1991. Pada saat itu, ia melihat akses buku bacaan bagi tunanetra masih sangat sulit. Padahal, para tunanetra juga memiliki kemampuan meningkatkan kualitas hidupnya dengan bekal pendidikan dan informasi yang didapat. Buku adalah satu keharusan di dalam menempuh pendidikan. No education without books, gitu kan. Nah, sementara buku inilah justru kendala utama tunanetra untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Dengan ketunanetraan ini, mereka tidak mungkin baca buku yang diterbitkan dan yang dijual di toko buku. Oleh karena itu, harus ada prakarsa strategis untuk membuat bacaan bisa diakses tunanetra. Sekitar 8.000 halaman braille dicetak dalam satu harinya dan sudah 1.540 judul buku yang terdiri dari buku pelajaran dan umum yang telah dicetak oleh Mitra Netra. Mitra Netra terus berusaha memberikan hak bagi para tunanetra mengakses informasi lewat literasi dengan memenuhi ketersediaan buku braille yang sampai saat ini masih sangat minim. Buku itu kan jendela dunia untuk semua orang. Sama seperti kita. Nah, untuk teman-teman tunanetra, mereka juga butuh buku. Tapi mereka membutuhkan buku yang khusus dalam bentuk braille. Sedangkan buku braille itu tidak ada di toko buku. Dan buku-buku yang terbit yang ada di toko buku, setiap tahunnya itu data dari IKP bisa 1.000 judul. Sedangkan nggak ada untuk yang teman-teman tunanetra. Mereka juga butuh informasi. Nah, kemana mereka harus membeli buku? Mereka bisa datang ke Mitra Netra. Mitra Netra tetap bertahan di tengah berbagai kendala dalam memproduksi buku-buku khusus bagi tunanetra. Biaya produksi yang semakin mahal, serta ketersediaan sumber daya yang terbatas menjadi kendala yang dihadapi. Ini bagian dari peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pengadaan buku untuk tunanetra. Kalau ini berjalan, tentu akan diharapkan bisa sustain ya, karena pemerintah punya otoritas, bisa membuat sebuah kebijakan, program, ya, dan mereka juga memperoleh anggaran dari negara. Berarti otoritas dan anggaran ada di situ. Sebetulnya persoalan utama untuk pengadaan buku braille ini menurut saya menjadi hanya persoalan dana. Segala macam kendala tidak membuat Mitra Netra mundur berjuang untuk terus memproduksi buku. Mereka hanya berharap
pemerintah dan masyarakat mendukung apa yang sedang mereka perjuangkan.